Gaji pensiunan bisa naik ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Janji Presiden Prabowo soal kenaikan gaji mulai dihitung, bahkan bisa berlaku surut sejak awal 2025. Golongan senior, hakim hingga PNS pensiun, berapa sebenarnya yang akan diterima? Dan kenapa pemerintah diminta jangan terlalu lama menunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Isu kenaikan gaji aparatur negara dan pensiunan kembali menjadi sorotan nasional. Bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Di tengah janji Presiden Prabowo Subianto terkait perbaikan kesejahteraan ASN, hakim, dan pensiunan, kini muncul harapan besar namun juga catatan penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan disparitas dan kecemburuan. Kenaikan gaji golongan senior dan dampak ke pensiun. Berdasarkan pemaparan yang berkembang, kenaikan gaji pokok golongan senior berada di kisaran 800.000 sekian. Angka ini menjadi krusial karena gaji pensiun dihitung 75% dari gaji terakhir. Jika janji Presiden Prabowo direalisasikan melalui PP, peraturan pemerintah atau keputusan Presiden, maka gaji pokok yang semula di kisaran 19,9 juta, maka pensiun 75% 14,9 juta per bulan. Namun harapan terbesar datang dari satu hal penting, masa berlakunya diminta bersifat mundur, minimal sejak awal tahun 2025. Akan ada rapel kenaikan pensiun, nilainya bisa mencapai 500.000 lebih per bulan, dikalikan jumlah bulan keterlambatan. Golongan tertinggi 4E dan take home pay. Untuk ASN dengan masa kerja 32 tahun, golongan 4E paling senior, gaji pokok berdasarkan CINGA. Jika dinaikkan hingga 280% sesuai wacana, gaji bruto bisa mencapai 19,8 juta. Perhitungan real menunjukkan gaji lama senior sekitar 53,9 juta. Setelah penyesuaian dan tunjangan, take home pay bisa tembus 66 juta lebih. Inilah sebabnya para senior menegaskan, bukan soal gaji aman atau tidak, tapi soal keadilan dan kepastian. Hakim junior vs senior, disparitas disorot. Data menunjukkan take home pay sekitar 15-16 juta, bisa naik ke 18-19 juta. Sementara hakim senior mengabdi 30 tahun lebih, baru kini merasakan penyesuaian signifikan. Inilah yang memicu peringatan, jangan sampai kenaikan gaji menimbulkan kecemburuan struktural. Pernyataan IPAPSI dan tunjangan Panitera. Ikatan Panitera dan Sekretaris juga menyuarakan kegelisahan. Mereka menyebut, Panitera PTT 3.250 LTK, subsidi payment antara 140.000, Panitera PPL 40 PEN 400. Angka ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi, namun juga menjadi alam bahwa tunjangan tidak ikut naik signifikan, padahal beban kerja tinggi. Ini keronan pensiun, anuitas, dan larangan cair sekaligus. Pemerintah juga menegaskan manfaat pensiun tetap dibayar bulanan, baik melalui TASPEN, Sabri, BPJS Ketenagakerjaan maupun produk anuitas, tidak bisa dicairkan sekaligus, kecuali jaminan hari tua uban. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pensiunan, mencegah risiko kehabisan dana di usia lanjut. Kebocoran negara dan narkoba. Dalam pidato nasionalnya, Prabowo menegaskan, masalah utama bangsa ini adalah kebocoran kekayaan negara. Buunan, ia mengibaratkan kekayaan negara alis darah. Jika bocor terus, bangsa bisa kehabisan darah. Karena kantor Indopalem. Karena itu 3 fokus utama diberikan ke Polri. Pemberantasan narkoba, penyelundupan, judi online. Hasilnya, 200 nilai mencapai 9,37 triliun. Potensi menyelamatkan 629 juta manusia. Pajak, AI, dan pejabat. Pengawasan pejabat pemerintah juga menggunakan AI dan data lintas negara, membongkar under invoicing, membandingkan harga ekspor impor di negara tujuan. Pejabat ini dicek rekening, dicek saldo rekening dibandingkan LHKPN, tidak bisa lagi bersembunyi. Target tambahan penerimaan hingga USD 5 miliar per tahun, setara 75 triliun. Kenaikan gaji dan pensiun bukan hadiah, ini adalah hak dari pengabdian panjang. Namun publik berharap janji direalisasikan tepat waktu, berlaku adil. Apakah kebijakan ini benar-benar berpihak kepada mereka yang telah mengabdi?